Oh iya, enggak, pengarah radio, tenang. Iya, ini pertanyaan yang sangat wow. Masalah. Di luar dugaan. Itu bung Kang. Aceh. Ke mana eta? Ke Sumatera. Naon ke Sumatera? Kirim donasi. Kalah eta mah ke Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ngaji santai. Oke. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam saudaraku. Apakah semuanya sehat? Lalu mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulai, ini bersama saya Kang Bekos dan bersamai dengan Al Mukarrom ya. Kang Ari Permana. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah dari jauh ya, dari planet Mars bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Sebelum dimulai Kang, ini kita turut berbela-sungkawa buat saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Mudah-mudahan yang terkena musibah selalu diberikan kesabaran dan ketawakalan. Baik, sahabat ngaso, ini tentang musibah dan alhamdulillah kita hadir salah satu relawan ya dari ISN, Islam Selamatkan Negeri. Islam Selamatkan Negeri. Terima kasih atas kehadirannya Kang Ari Permana. Ini terkait musibah yang melanda Sumatera. Mau dibilang apa? Akan Ustad atau Ujang? Panggil saya Bung. Bung aja ya. Oke Bung. Mari Bung ya, Bung. Iya ya Bung. Musibah ya. Aslinya pada Bung pada Ustad ya. Akang aja lah. Kang. Bung besi bungkusan. Kang gini Kang, langsung aja ya. Karena ini durasinya sangat panjang ya Kang. Jadi melihat bencana bencana besar yang terjadi di Sumatera ya Kang. Bagaimana seharusnya maksudnya umat Islam memaknai peristiwa ini? Apakah semata-mata takdir Allah atau ada unsur teguran atas sikap manusia terhadap alam? Gitu aja dulu. Ya, ketika pertanyaannya seperti itu, maka kita mungkin ya Kang Kos harus melihat dari dua hal. Yang pertama bahwa tidak ada satupun satu kejadian yang memang itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kedua, kita juga harus ketahui bahwa apa yang terjadi di Sumatera hari ini bukan hanya sekedar musibah biasa atau bencana biasa. Karena kita ketahui bahwa awalnya tanggal 26 November yang mana terjadi hujan selama 48 jam, yang mana di sana ada sebuah siklus hujan yang sangat deras lah kalau disebutkan di berbagai media yang istilahnya ada di BMKG itu menyebutkan bahwa ini ada cuaca ekstrim ya, ada cuaca ekstrim, terus juga ini berlangsung selama 48 jam. Nah, ini yang mengakibatkan bencana terjadi di Sumatera. Nah, makanya tentunya ini menjadi perhatian kita bahwa yang pertama di sini ada hujan, yang kedua terjadi bencana.
Nah, kita lihat faktanya setelah hujan itu, maka terjadi longsor yang juga mengangkut pohon-pohon, Mmm, kayu-kayu. Nah, mmm, Allah itu menurunkan dari langit itu air. mmm, Tapi yang terjadi di Sumatera bahwa hari ini banyak kayu-kayu gelondongan yang menyebar di sungai-sungai bahkan sampai ke pemukiman-pemukiman warga. mmm, Diketahui bahwa hari ini hampir 149.000 rumah warga yang terkena dampak, banjir, tanggal 26 itu. mmm, Jadi di sini kita memahaminya bahwa ada, qada Allah, mhm, yaitu hujan yang sangat deras, cuman di sini juga ada kesalahan manusia. mmm, Ya, ada kesalahan manusia, ada kerusakan yang dibuat oleh manusia mmm, sehingga terjadi bencana, banjir bandang yang terjadi mmm, di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Nah, ini yang harus kita, bedakan itu. Nah, harusnya, ketika hujan datang, eee, hanya air yang mengalir, tapi di sini terjadi bahwa tidak hanya air, tapi membawa lumpur, batu, bahkan yang paling, mengerikan adalah kayu-kayu yang berserakan ya, mmm, pohon-pohon yang ditebang, yang mungkin itu untuk pembukaan lahan sawit yang ada di Sumatera. mmm, masya Allah, sangat, eee, nyambung ya ke pertanyaan selanjutnya, Kang Ari atau Bung Ari. Ada itu, Bung deh Kang, Aceh. Gitu, Ceng. Jadi Kang Ari, lanjut ya. Jadi apa ya? Kita ini kan mengupas ya, gitu. Jadi biar sikap kita itu lebih apa ya? Sikapnya kita itu harus seperti apa? Dan kan hutan itu kayu itu berarti kan banyak hutan yang rusak ya. Betul betul. Akibat aktivitas tambang dan perkebunan besar tadi udah Mhm, dikatakan sama Bung Ari. Dalam pandangan Islam, sejauh mana manusia dibolehkan mengelola alam mmm. dan kapan itu berubah menjadi pelanggaran amanah Allah. Oh iya, Oke, pelanggaran Praju. Nah, iya, nah, ini pertanyaan yang sangat wow, sama, masalah sama. di luar dugaan ya, karena dengan Air kan air ngecor biasa kan. mmm, Ya mah air mawa kayu kan. mmm, Ya itu deh. iya. Jadi, kalau kita melihat ya pengelolaan alam, Hmm. eee, kalau dari, sudut pandang Islam itu kan dalam hadis disebutkan al-muslimu as-syuraka'u fis salasah, fil ma'i wal kala'i wan nar, bahwa Hmm. kaum muslimin itu, berserikat dalam 3 hal ya, yaitu air, Hmm. rumput, dan api. Hmm. Sebetulnya di dalam Islam ini adalah, pengelolaan yang wajib dikelola oleh negara, Hmm. ya. Tapi hasilnya itu, eee, untuk kemaslahatan umat. Hmm. Nah, Islam memandang bahwa air, hutan, ya, api, kalau sekarang mungkin ya gas, minyak, dan yang lainnya itu memang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Hmm. Cuman tentunya harus dalam koridor syar'i, Hmm. yaitu tidak memadorotkan yang lain, ya. Jadi tidak seenaknya, eee, apa, istilahnya membuka lahan, eee, istilahnya untuk pertambangan, Hmm. untuk untuk sawit dan yang lainnya. Hmm. Itu harus harus dikelola oleh negara itu benar-benar tidak memadaratkan. Nah, yang terjadi hari ini di Sumatera itu Hmm. adalah bagaimana sebetulnya, kalau dari catatan Walhi dari tahun 2016 sampai 25, misalkan di Sumatera itu terjadi
pembabatan alih fungsi lahan ya, Mhm. dari hutan sampai menjadi mungkin lahan sawit, pertambangan emas dan yang lainnya sampai 1,4 juta hektar. Wah, Kebayang nggak itu 1,4 juta hektar itu berapa kali lapang bola GBLA? masa? Ya. Nah ini yang terjadi hari ini, Mmm, yang seharusnya tentunya tadi ketika alam itu dikelola itu untuk kemaslahatan umat, yang mhm, hari ini terjadi itu justru memadaratkan umat. mmm, Bahkan hasilnya untuk hari ini itu tidak dinikmati oleh rakyat, tapi mhm, hanya untuk segelintir orang saja. mmm, Karena pengelolaannya itu tidak dikelola oleh negara, itu oleh individu atau swasta. mmm, Nah, ini yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar. mmm. Bahkan di sana dilaporkan bahwa ada sekitar 600 perusahaan Wih, yang yang hari ini masuk ya di 3 provinsi itu. Nah, tentunya kita harus mengelolanya, harus, mmm, cuman dengan koridor hukum syara ya. Hukum syara yang pertama memang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. mmm, Yang kedua, negara juga memikirkan ya, kalau sekarang itu mungkin eee, apa, bagian dari apakah ketika ini dibuka tambang di sini akan menimbulkan bencana atau tidak. Nah mmm, itu negara harus memitigasi lah, memitigasi mitigasi bencana ya? ya harus punya mitigasi bencana gitu kan, Mmm, harus punya mitigasi bencana untuk, eee, apa, eee, mengelola harta umat ini. mmm. Makanya Ustad, tadi, Ustad, itu naon Ustad? Naon Ustad? Hampura ada ngobrolkeun Islam, jadi asa identik kan ngobrolkeun eta teh ustad we cenah. Hapunten nya, ada Bung nya, Bung, akangnya Bung Ari cenah. Ini kan, eee, pertanyaan selanjutnya terkait mengelola alam, keadilan itu kan butuh negara. Tadi dikatakan Islam itu kan menekankan keadilan. Ketika kebijakan negara terlihat lebih melindungi kepentingan korporasi, kepentingan kapitalis dibanding keselamatan rakyat, bagaimana Islam memandang harus bekas. Oh, bagaimana Islam memandang kondisi seperti ini? Ya, bahkan tenang, tenang bu, tenang. Bahkan katanya bantuan asing ditolak pemerintah di saat rakyat sangat memerlukan bantuan. Gimana, Bung? Jadi, hari ini pemerintah ketika menanggapi bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut itu, Hmm. terkesan kan hari ini istilahnya sangat lamban lah ya dalam bergerak. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan dari para relawan, kenapa bencana yang sangat dahsyat ini Hmm. tidak dijadikan status Bencana bencana nasional nasional, ya, ya. betul betul. Nah, ini mungkin ada kecenderungan ya, ada kecenderungan atau kemungkinan besar pemerintah sedang menutupi ya, menutupi borok-borok mereka ketika mengeksploitasi alam di Sumatera itu secara ugal-ugalan. Hmm. Hmm. Nah, kita memandangnya bahwa hari ini eh, pemerintah sedang menutupi sesuatu, Hmm. sehingga ini yang jadi masalah sekarang, bahwa yang seharusnya pemerintah itu melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, bahkan ketika bencana seharusnya meriayah masyarakat, para korban. Tapi hari ini yang terjadi adalah bagaimana pemerintah itu seakan-akan
mereka itu seakan-akan mereka itu merasa khawatir dan takut boroknya itu terbuka. Nah, ketika nanti dijadikan status bencana nasional, secara otomatis nanti itu akan masuk dari negara-negara lain untuk mengirim bantuan. Wajar kalau hari ini karena memang status bencananya itu bukan status bencana nasional, maka bantuan-bantuan asing itu ditolak. Bahkan yang mengerikan bahwa bantuan asing yang masuk harus dikenakan pajak dan yang lainnya. Padahal Gubernur Aceh sendiri itu sudah merasa tidak sanggup gitu melihat bencana hari ini. Karena ini yang terjadi betul-betul melebihi tsunami. Allah Akbar. Kejadian ini melebihi tsunami. Anda bayangkan saja ya, kalau tsunami itu dari laut ya, menuju ke pesisir pantai lah ya, ke daerah ke barat, dan itu jangkauannya mungkin walaupun kita ketahui bahwa korban jiwanya juga sangat banyak. Nah, hari ini itu Anda bayangkan bahwa bencana yang terjadi hari ini dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu sampai ke hilir. Karena tentunya air itu pasti mengalir dari tempat tinggi ke bawah. Dan tentu akan bermuaranya kembali ke laut. Sehingga dampak dari bencana itu sangat besar sekali. Nah, sungguh zalim pemerintah ketika hari ini melalaikan istilahnya dalam mengurus bencana kali ini. Ketika lamban menangani bencana hari ini. Saya lihat beberapa konten-konten kreator yang menjadi relawan, misalkan siapa yang si Maggie yang dari Riau itu menyerah. Dia bilang di Instagramnya itu saya sudah nyerah. Kenapa? Karena untuk memberikan bantuan ke para korban itu harus berjalan jauh dan aksesnya sangat sulit. Bahkan yang paling mengerikan, para relawan juga jangankan untuk memberikan bantuan kepada mereka juga dalam kondisi bisa jadi mereka itu sedang lapar dan yang lain. Dan tentunya pastinya ketika yang harus diwaspadai ketika adanya banjir bandang itu atau longsor, yang harus diwaspadai oleh para relawan itu adalah adanya banjir atau longsor susulan. Nah, ini ketika kalau ditanya bagaimana berkeadilan dan yang lainnya ya wayahna gitu ya. Wayahnya. Kenapa? Karena sifat dari kapitalis itu hanya asas manfaat. Ya, asas manfaat dan hanya mementingkan segelintir orang. Hanya mementingkan korporasi. Tidak akan mementingkan masyarakat banyak. Baik Ustaz, itu menarik, sangat menarik ya. Aslinya ya menarik bisa. Tadi bicara relawan. ISN turun langsung ke lokasi bencana. Bagaimana keadaan masyarakat yang terdampak bencana ini? Kabar para relawan itu sudah sangat lelah menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Iya. Jadi sambil lebih ditegaskan kembali lah bagaimana ISN turun lalu sampaikan nusuk bantuan oge langkah gitu tadi gini. Ya, kita dari ISN sudah menerjunkan beberapa relawan yang memang hadir di Sumatera. Bahkan senior relawan dari ISN seperti Ustadz Saifuddin Juhri sekarang sedang ada di Sumbar, dan juga senior relawan ISN yaitu Ustadz Marsi juga sedang ada di Aceh. Nah, yang paling mencekam itu di Aceh. Bahkan di Aceh Tamiang itu yang paling sulit diakses hari ini. Nah, yang paling menarik itu kemarin ketika saya ikut Zoom meeting di
apa, bersama rekan-rekan relawan ISN, itu digambarkan bahwa, hari ini yang pertama listrik itu masih padam, ya, listrik itu masih padam. Yang kedua jaringan juga terputus. Nah mereka bisa melakukan apa, eee, upload video, lalu juga bisa Zoom, itu mereka beli voucher Starlink yang ada di sana. Nah bahkan Ustadz Marsy itu pernah turun tahun 2004 ketika tsunami, dan beliau itu mengatakan bahwa ketika tsunami dan hari ini lebih mencekam hari ini. Allahu Akbar. Jadi lebih mencekam hari ini. Yang mencekam itu yang pertama tadi bahwa hari ini itu kondisinya itu akses sangat sulit ditempuh oleh para relawan. Yang kedua itu adalah bagaimana kepedulian pemerintah ya memberikan logistik ya kepada masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa para relawan yang membuka posko-posko itu ya hanya apa, segelintir apa, masyarakat, organisasi sosial yang ingin membantu. Pada akhirnya kewajiban dalam meriayah semua ini adalah kewajiban pemerintah sampai tuntas. Dan relawan tidak mungkin bisa hadir terus-menerus juga di apa, di tempat bencana, ya. Tapi pemerintah pasti harus wajib apa, menuntaskan berbagai problematika pasca bencana. Nah, jadi hari ini dengan 1.000 korban lebih, bahkan banyak korban yang masih belum ditemukan. Nah, yang paling mengerikan itu adalah yang hari ini itu adalah terputusnya akses dan apa, susah masuk bantuan logistik baik dari apa, lembaga sosial kemasyarakatan seperti ISN ataupun juga dari teman-teman relawan yang lain. Bahkan ada para relawan yang memanggul beras gitu menuju apa, tempat lokasi bencana, lalu juga bahkan diceritakan juga para TNI untuk masuk ke tempat bencana itu mengantarkan bantuan itu juga mereka berjalan kaki. Dan itu wilayah-wilayah yang memang sebetulnya bagi relawan itu sangat rawan. Rawan. Ya tadi rawan ada apa, banjir susulan atau longsor susulan. Makanya hari ini ya kita doakan ya teman-teman sekalian bahwa mudah-mudahan ya musibah yang terjadi di Sumatera ini yang pertama para korban yang apa, hari ini masyarakat Aceh Sumatera bisa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya mudah-mudahan nih apa, kita bisa mengetuk hati pemerintah untuk lebih serius dalam menangani korban bencana di Sumatera ini. Ya. Kalau kita lihat misalkan ya Kang Dekos, kenapa sih pemerintah bisa kalah sama influencer gitu sudah. Ya. Misalkan influencer bisa apa, mengumpulkan dalam beberapa hari 10 miliar lalu menyalurkannya lebih cepat. Lalu yang 24 jam ya. Dalam satu hari itu bisa. Lalu juga ada apa, influencer yang istilahnya punya ide gitu supaya mendongkrak ekonomi masyarakat, kapal kargo yang mengirim bantuan pulangnya daripada kosong apa cabenya ya, jadi apa, cabenya itu masyarakat supaya dijual di Jakarta. Nah itu, nah ini pemerintah itu jangan sampai kalah gitu ya sama apa, influencer, dan jangan merasa malu ketika ada ide-ide yang brilian untuk apa, menangani bencana ini untuk ditiru. Untuk ditiru. Ya, menarik ya. Berarti ada ini bicaranya Islam ya. Ya. Berarti ada tanggung jawab dan hisab. Ya, jelas ya. Dalam Islam setiap amanah itu kan jelas akan diminta pertanggungjawaban ya. Bagaimana seharusnya, karena tadi bicaranya negara kan gitu ya.
bagaimana seharusnya sikap negara dan perusahaan yang wilayah operasinya terbukti menjadi penyebab atau pemicu bencana? Ya, itu, seharusnya itu sudah harus ditutup ya. Hmm. Walaupun hari ini itu sudah terlambat, toh bencananya sudah terjadi ya. Seharusnya pemerintah itu kan dari awal dalam mengeluarkan izin usaha itu kan ada AMDAL ya, AMDAL lingkungan, dampak lingkungannya apa. Seharusnya kan itu dulu sebelum misalkan, Cuan ya. memberikan izin kepada para pengusaha itu. Harus, uji AMDAL dan yang lain. Sekarang bencananya sudah terjadi, eee, tentunya kemarin saya dapat kabar bahwa, Menteri Kehutanan, mencabut izin 22 perusahaan ya. Toh ketika dicabut juga banjirnya kan sudah terjadi. Percuma ya. Dicabut juga walaupun ya hari ini yang paling sulit adalah mengembalikan ekosistem, eee, yang sudah dirusak itu pasti, kita kita tahulah menanam pohon itu ditanam hari ini bisa besar itu kan puluhan tahun, bahkan ada yang pohon ratusan tahun. Nah, hari ini kita lihat di di Aceh itu, di Sumatera dan yang lainnya itu, pohon-pohon itu sangat besar-besar, Kang. Sangat besar-besar, bahkan ada yang melebihi, besarnya teu katangkep cek urang Sunda namanya geus teu katangkep eta teh melakna teh teu sakineun gitu. Bahkan urang mah pemelah ya. Jadi mengembalikan ekosistem itu yang sangat yang, tentunya, eee, sangat sulit. Kenapa ini perlu kembali penghijauan dan yang lainnya, eee, karena kita akan memberikan anak cucu kita, ke depannya ya. Kalau misalkan hari ini, seperti ini terjadi bencana, ya ke depannya ketika ada hal yang serupa, maka bencana yang seperti ini yang tadinya harusnya hanya sekedar air, tapi turun dengan batu, kayu gitu kan, dan yang lain. Nah itu mungkin Kang. Gini Tan, Kang Ari ya, selain bantuan materi ya, bagaimana ISN membantu memulihkan mental, keimanan para korban. Dan apa pesan Kang Ari bagi generasi muda agar tidak hanya berempati, tapi juga ikut menjadi bagian dari solusi menjaga bumi secara keseluruhan sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, harapan kita ya yang dilakukan ISN di, Sumatera, selain kita memang memberikan bantuan berupa materi ya, materi, bahkan kita dari Kabupaten Bandung, kemarin, sudah mengirimkan selimut ya, dan juga, pakaian ya untuk dikirim ke, Aceh, dan, wilayah lainnya. Nah, harapannya memang kita itu yang, hari ini juga dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar materi, tapi juga memang, menghilangkan trauma ya. Makanya kita ada trauma healing ya. Di program kita itu ada, trauma healing yang mana, di sana kita, memberikan, tausiah-tausiah, memberikan game-games ya kepada, para korban, lalu, kita juga bersama masyarakat, eee, ikut, terjun, istilahnya, dalam mengatasi memperbaiki bencana yang ada di, eee, Sumatera sana. Nah, hari ini, ISN sudah mendirikan beberapa posko, alhamdulillah kemarin sudah ada, pengajian-pengajian yang dilakukan oleh tim relawan untuk membantu apa, is eee, istilahnya menghilangkan trauma lah, lalu mengembalikan kesadaran bahwa
ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seperti di dalam Al-Qur'an, "Idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi ketika memang kita tertimpa musibah, ya maka kita seraya selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tentunya mental para korban ini tidak akan cepat istilahnya pulih ya. Karena mereka kehilangan rumah, bahkan ada yang kehilangan keluarga. Sambil mereka juga hari ini tentunya bisa jadi di antara mereka itu juga ada istilahnya belum makan, belum makan, ya, susah cari makan, ya. Mau bagaimana nanti ke depan? Misalkan yang dulunya petani, lahan pertaniannya sudah tidak ada, misalkan ya. Dulunya punya usaha toko karena rumahnya hancur, tokonya sudah tidak ada. Ini memang tidak hanya bisa dilakukan oleh eh, organisasi-organisasi sosial, tapi ini harus memang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana membangun kembali eh, Aceh, Sumbar, Sumut itu seperti semula. Ya. Ini pasti butuh recovery yang lama, ya, butuh recovery yang lama. Namun tentunya kami berharap ya pada warga masyarakat Aceh, saudara-saudara kita yang ada yang terkena musibah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan untuk selalu bangkit ya. Dan kita berharap yang di luar Aceh bisa ikut membantu meringankan. Nah, Kang Kos, kita juga nanti hari Ahad tanggal 28 Desember itu akan mengadakan penggalangan dana sambil tablik akbar. Masya Allah. Nanti bertempatnya di Masjid Al-Karomah Ciparai. Nah, nanti kita mencobalah meringankan sedikit meringankan ya para korban bencana yang ada di Sumatera. Nah, mudah-mudahan dan insya Allah kita pasti sampai ya. Karena yang paling di SN itu amanah. Amanah. Jadi insya Allah pasti sampai. Insya Allah juga tim relawan sekarang sudah bergerak untuk membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Bahkan bukan hanya di Aceh ya. Kemarin juga kita ketika ada banjir di Dayakolot, Bale Endah, Ranca Manyar, kita juga turut membantu mereka untuk meringankan sedikit meringankanlah bagaimana ketika ada banjir di Kabupaten Bandung. Kemarin waktu gempa di Pacet kita juga ikut terjun untuk meringankan korban-korban gempa yang ada di Kertasari ya. Nah, jadi kita tidak hanya bergerak gimana ini di KACW yoge da di Bale Endah Dayakolot oge banjir misalkan. Enggak, kita istilahnya membantu saudara-saudara kita baik yang ada di Aceh dan yang lainnya. Karena kita itu relawan kita sudah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ini memudahkan kita dalam mendistribusikan bantuan dimanapun ketika terjadi bencana. Terima kasih Kang Ari, sangat luar biasa ya dalam menyikapi berbagai musibah ya dalam pandangan Islam jelasnya, karena itu yang kita imani, dan ternyata ketika kita tidak memakai aturan Allah ya jadinya ya seperti itu gitu. Terima kasih sahabat Ngaso, dan terima kasih Kang Ari. Ya, sama-sama Kang Deko. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi bersama Ngaso. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih saudara-saudaraku ya semuanya. Terima kasih sama tim, kru semuanya. Terima kasih. Semoga tetap semangat.
kita akan terus bergerak untuk mencerdaskan umat dalam pandangan Islam. Sampai berjumpa lagi. Ngasau, ngaji asik, santai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.